Lo sudah kelihatan belum share-nya? Yang di share-nya udah kelihatan belum? Udah? Oke, oke. Sudah ya. Terus sudah silakan bisa di-download kalau mau yang lihat itunya. Tapi ini yang jadi yang kosongnya udah ya sudah saya berikan. Karena kadang-kadang ada yang minta udah kosong. Nanti kan kalau saya share-nya udah dicoret-coret beda ya. Ini bagian satu ini tentang bilangan ya, khususnya bilangan bulat, genap, ganjil, real gitu ya. Ah, kita lihat dari soal yang pertama. Apa sih yang bisa ini kita langsung dengan soal. Apa yang dimaksud dengan bilangan? Nah, sebelum ke situ kita pelajari dulu nih tentang bilangan ya. Oke, nanti saya share di ini ya. Di nanti aja diberikan. Nih, bilangan bilangan itu kan ada bilangan bulat, ada bilangan genap. Nah, ini sifat bilangan bulat nih. Ya, bisa kelihatan di sini bilangan bulat yang ini ya. Nanti saya share di step lagi apa ini. Nah, bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan sifatnya ini. Bilangan ganjil tambah ganjil itu genap ya. Ganjil tambah ganjil genap. Ganjil tambah genap, ganjil, genap tambah genap, genap. Jadi ingat ya, yang kalau sama, kalau jumlah ya, kalau sama, sama-sama ganjil atau sama-sama genap, begitu jumlah hasilnya genap. Kalau beda, yang satu ganjil, yang satu genap, kalau di jumlah ganjil. Tapi kalau dikali ingat yang ini aja nih, yang ganjil. Hasilnya akan ganjil kalau dua-duanya ganjil. Ya, kalau salah satu ada yang genap, genap. Jelas ya? Nah, bilangan genap itu apa sebetulnya? Bilangan yang habis dibagi dua. Ini juga sering kita sebut sebagai bilangan genap nih. Ini bilangan genap. Ya, ini bilangan genap. Jadi bilangan habis dibagi dua atau bilangan itu genap jika digit terakhir genap. Ingatnya aja. Bilangan suatu bilangan misalnya contohnya gini. 3752. Ini genap ganjil. Lihat aja yang ujungnya. Nah, ujungnya genap, genap. Ya. Nah, 47.125 genap ganjil. Nah, ini ganjil. Lihat ujungnya. Jadi kalau ujungnya bisa dibagi dua, dia genap. Kalau ujungnya nggak bisa dibagi dua, berarti dia ganjil. Itu sifatnya yang pertama ya, tentang bilangan habis dibagi dua atau bilangan itu genap atau ganjil. Ini dulu yang penting ya. Ini diingat ganjil tambah ganjil genap, ganjil tambah genap ganjil, genap tambah genap genap, ganjil kali ganjil ganjil, ganjil kali genap genap, genap kali genap genap ya. Jelas? Oke, sekarang kita lihat soal tadi. Apabila n bilangan genap, tentukan mana yang merupakan bilangan bulat ganjil. Oke. Sekarang kita lihat n kuadrat. N kuadrat itu kan tadi n-nya genap. Berarti kan n kuadrat itu n kali n. N kali n itu kan berarti genap kali genap. Ya. Jadi kalau bilangan genap dikuadratkan hasilnya genap. Ya. Ini catatannya gini. Jadi kalau genap dikuadratkan genap kuadrat. Ya genap. Kalau bilangan ganjil dikuadratkan hasilnya ganjil. Ya. Tuh. Atau kalau kita lihat n kuadrat, karena n genap, n kuadrat itu artinya n kali n, berarti genap kali genap. Ya, jelas nggak? Oh, sini dulu. Ini berarti genap ya. Ini genap. Yang salah saya kasih warna merah ya. Ini genap. Kalau yang ini genap apa ganjil? Kita lihat. N-nya genap, genap tambah satu.
Ini bukan bilangan bulat jadinya. Lihat kan, genap, genap tambah satu ganjil. Ya, ini kan genap tambah satu, satu ganjil, genap tambah ganjil, ganjil dibagi dua. Ini ganjil dibagi dua. Nah, ini berarti bukan bulat. Jelas nggak? Jelas ya. Terus yang ini, nah, 2N genap. Ini genap, berarti ini genap ya. Nah, yang ini genap ditambah ganjil. Kan min 3 itu ganjil. Ini genap. Genap tambah ganjil. Hasilnya ganjil. Jadi yang benar yang, sebentar, yang ini dulu. Ini genap ditambah 2. Belum tentu bisa diakar. Ini nah, bisa bulat, bisa tidak. Ya, ini kan harus tahu nih. Atau malah kalau oh, N-nya genap ditambah 2, kalau dikuadrat tambah 2 nggak mungkin gelap, gelap. Apa nggak mungkin bulat, maaf. Kalau kalau N aja bisa ya, tapi kalau kalau nyebutnya N kuadrat aja bisa, tapi ini N-nya udah dikasih tahu genap. Genap ditambah dikuadratin tambah 2, ini bukan bukan bulat. Ya, bilangan yang diakarin tapi bukan kuadrat sempurna. Misalnya apa? Kalau N-nya 2, 2 kuadrat 4 tambah 2 kan 6. Akar 6 tidak bulat. Nah, berarti yang ganjil adalah yang D. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi jawabannya yang D. Yang ini kenapa? Karena 2 dikali apa aja hasilnya genap. Kalau N-nya ganjil pun 2 dikali ganjil genap. Yang karena apa? 2 itu genap. Ingat, genap kali ganjil genap. Genap kali genap, genap. Berarti 2N kuadrat adalah genap. Ditambah ganjil. Genap tambah ganjil jadi ganjil. Ada pertanyaan nggak mau sini? Halo, ada pertanyaan? Sudah, ada pertanyaan? Oke, yang ditanyakan. Ya. Oh, tidak ada. Oke, lanjut ya. Apabila N bilangan bulat, mana yang tidak bisa merupakan bilangan bulat? Jadi bukan bilang mana yang bukan bilangan bulat itu bahasanya gitu ya. Hati-hati ya nih. Nanti banyak bahasa gitu. Yang tidak bisa merupakan bilangan bulat atau artinya mana yang bukan bilangan bulat gitu. Tidak bisa ya. Pasti bukan maksudnya. Kata tidak bisa merupakan bilangan bulat beda. Mana yang bukan merupakan bilangan bulat, artinya selalu bukan bilangan bulat. Tapi kalau ini tidak bisa merupakan bilangan bulat ya, ya maksudnya yang selalu bukan bilangan bulat. Kalau hanya bukan bilangan bulat, nyebutnya bisa bilangan bulat, bisa bukan. Tapi ini tidak bisa merupakan bilangan bulat. Berarti ya, tidak bisa, artinya n berapa aja tidak bilangan bulat. Ayo, ada nggak? Nah, sekarang ini, kalau dibagi dua, dia akan bulat kalau atasnya genap, betul nggak? Jadi akan apakah n min 2 ini bisa kelipatan 2, n-nya bilangan bulat. Ini jadi kalau n-nya genap, maka n min 2 genap dibagi 2. Ya, ini akan bulat, bulat jika n-nya genap. Yang ini akar n bisa bulat nggak? Ini akan bulat jika n-nya kuadrat sempurna. Artinya apa? Kan n bilangan bulat aja bilangnya.
Ini akar N. Bisa bulat nggak? Bisa. Kalau N-nya kuadrat sempurna. Ya. Nah, 2 per N plus 1 bisa bulat nggak? Bisa bulat. Bulat. Ya. Jika apa? N plus 1 habis kalau N-nya apa? N. Ada nggak yang kalau 2 dibagi N plus 1 berarti N plus 1 faktor dari 2. Ya, jelas ya. Dia akan bulat kalau N plus 1-nya bisa membagi 2 atau N plus 1-nya faktor dari 2. N plus 1 faktor dari 2. Nah ini ada nggak yang membuat N-nya bulat? Ini bulat. Dia akan bulat jika N sama dengan 1. Ya, N kuadrat sama dengan 1. Kan kalau N kuadrat sama dengan 1 jadi berapa nih? 1 tambah 3. 4. Akar 4, 2. Jadi kalau N-nya 1 atau min 1 dia bulat. Ya. Nah yang ini nggak mungkin bulat. Seper N kuadrat tambah 2 itu pasti ya seper N kuadrat tambah 2 itu pasti kurang dari 1. Berarti tidak bulat. Ya, ini jawabannya ya. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Udah? Ada pertanyaan? Udah, lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Oke, lanjut. Diberikan X kurang dari Y kurang dari Z. X tambah Y tambah Z 6. X, Y, Z bilangan bulat positif. Nilai Z adalah. Lang ya. Di sini dikasih tahu X-nya. Urutan udah nih. X yang paling kecil. Terus nggak ada yang sama ya nih. X kurang dari Y kurang dari Z. Itu tiga bilangan yang nggak sama. Ya. Tiga bilangan yang tidak sama X, Y, Z. Mereka bilangan bulat positif. Berarti paling kecil X itu 1. Ya. Nah, X tambah Y tambah Z sama dengan 6.
Yang ditanya nilai Z, Z paling besar, ya, paling besar. Z-nya bilangan paling besar. Nah, gimana caranya? Kita mulai kalau X-nya satu, ya, kalau X-nya satu, kalau X-nya satu, maka Y paling kecil berapa? Y sama dengan 2. Nah, ini satu tambah 2. Z-nya berarti 3. Z sama dengan 3. Tapi kalau X-nya 2, Y-nya kan dari 3. Betul nggak? Kalau X-nya 2, Y paling kecil 3. 2 tambah 3, 5. Berarti Z-nya satu. Nggak mungkin. Jadi X-nya tidak mungkin 2. Ya, saya. Ya, atau kalau enggak secara teoritisnya gini. Kan dia bilangan bulat ya. Ini kalau secara ini intuisinya gitu aja. Kita mulai dari X yang paling kecil. Satu. Berarti Y-nya paling kecil 2. Kalau Y-nya 3 nggak mungkin ya. Gitu ya. Oke, ya, kalau X yang sama dengan satu, gini aja deh. Kalau X yang sama dengan satu, kalau X yang sama dengan satu, berarti kan Y tambah Z sama dengan 5. Sementara Y-nya kurang dari Z. Ya, betul nggak? Berarti Y tambah Z kurang dari 2Z. Ya, berarti 2Z-nya berapa? Nah, Y tambah Z kurang dari 2Z. Berapa jadi? 2Z ini 5, berarti 2Z lebih dari 5. Berarti Z-nya lebih dari 5 per 2. Nah, Z paling kecil itu 3. Ya, Z-nya nggak mungkin lebih lagi. Ya, karena Y-nya harus lebih dari X. Y-nya itu kan harus lebih dari 1. Nah, Y lebih dari 1. Nah, sekarang kita lihat kalau Z-nya lebih dari 5 per 2. Kalau Z-nya 3, Z-nya berapa? Z-nya lebih dari 5 per 2. Nah, kalau Y tambah Z jadi berapa? Dari sini Y tambah Z akan lebih dari apa? Y tambah 5 per 2. Berarti Z-nya diganti 5. Nanti Y-nya kurang dari 5 per 2. Tapi Y-nya kurang dari 5 per 2 harus lebih dari 1. Nah, ini kita masukin ya. Boleh juga begitu ya. Nih, maaf ya. Ini intuisinya kayak tadi kalau Excel. Kalau formilnya begini bentuknya sebentar ya. Y tambah Z. Nah, karena Y kurang dari Z berarti Y tambah Z akan lebih dari 2Z. Ya, yes, ya. Nah, lebih dari 2Z terus tapi ini pasti lebih dari 2Y. Kenapa? Coba ditambahin Y, ini Y tambah Z lebih dari 2Y. Y tambah Z-nya. Ini Y tambah Z-nya tadi 5. Ini 5 kurang dari 2Y, ini 2Z. Berarti Y-nya itu antara apa? 5 apa Y tambah maaf, Y-nya kurang dari 5 per 2 gitu ya. Sorry. Tadi Y-nya harus lebih dari 1. 1 Y 5 per 2 Z. Jelas ya? Berarti karena Y-nya antara 1 dan 5 per 2, karena Y bilangan bulat, berarti Y-nya sama dengan 2. Akibatnya Z-nya sama dengan 3. Tuh, ya. Ada pertanyaan nggak? Sudah? Kalau sudah, saya lanjutkan. Kalau sudah, saya lanjutkan.
Udah? Oke, lanjut ya. Sisa pembagian bilangan bulat positif M oleh N adalah R. Berapa sisa pembagian 2M oleh 2N? Nah, jadi bilangan bulat M dibagi N sisanya R. Ini contohnya ya, kalau bilangan gini misalnya. Contohnya 8 dibagi 3, atau jangan 8. 9 dibagi 2 berapa? Ingat nih. 9 dibagi 2 itu kan sama dengan 4 sisa 1 ya. Maka biasanya kita tulis 9 sama dengan 2 kali 4 tambah 1. Nah ini M dibagi N sisanya R. M dibagi N itu kan sama dengan K, misalnya K gitu ya, sisa R. Gitu ya. Berarti kalau kita lihat dari sini, M itu sama dengan apa? K kali N tambah R. Betul nggak? Ya, betul. Betul, Kak. Nah, sekarang kalau kita lihat eh, seperti ini. Sekarang kalau 2M jadi apa? Kalau kita tulis 2M sama dengan apa nih? Kita cari 2M. Ini katanya 2M dibagi 2M. Berarti apa? 2M sama dengan apa? 2KN tambah 2R. Itu nggak? Berarti 2M sama dengan K kali 2N ditambah 2R. Berarti kalau gitu, kalau 2M dibagi 2N ada hasilnya K, sisanya 2R. Ini sisa namanya. Ini sisa. Sisanya 2. Ada pertanyaan nggak? Nah, pertanyaan. Udah, lanjut ya. Oke. Nomor 5. Apabila satu, bila P itu antara bilangan antara 1 dan 3 ya. Mana pernyataan yang mungkin ya. Hati-hati kata-katanya mungkin benar. Bukan selalu benar. Ya, tapi mungkin benar. Oke. Mana yang mungkin benar kalau P-nya antara 1 dan 3. P nggak disebut bilangan bulat ya. P-nya nggak disebut bilangan bulat. Hanya P antara 1 dan 3. Kalau pernyataan seperti ini berarti P-nya bisa saja bukan bilangan bulat ya. Hati-hati jangan P-nya 2 doang ya. P-nya bisa bilangan bulat bisa bukan. Nah, sekarang karena P-nya antara 1 dan 3, ini kan yang mau ditanya P kuadrat sama 2P-nya, perbandingannya. Mana yang mungkin benar? Kalau P-nya 2, ya kalau P sama dengan 2, pasti P kuadrat sama dengan 2P. Betul nggak? Jelas ya? Halo? Jelas? Jelas ya? Kalau P-nya 2, berarti ini benar nih. Nah, 2. Mungkin benar ketika P-nya 2.
Sekarang kalau P-nya kurang dari 2, saya kali P. Kan B-nya bilang positif. Dua-duanya saya kali P. Berarti P kuadrat kurang dari 2P. Nah, ini juga benar. Terus kalau P-nya lebih dari 2, pasti P kuadratnya lebih dari 2P. Ini juga benar. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, 3. Ambil contoh aja misalnya gini. P-nya 2, P kuadratnya 4. 2P juga 4. Kalau P-nya 1,5, P kuadrat 2,25, tapi 2 kali 1,5, 3. Ya. Kalau P-nya 2,5 dikuadratin 6,25 dikali 2, 5. Tuh ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Ini jawabannya. Ada pertanyaan nggak di sini? Sudah? Lanjut, Kak. Lanjut. Oke. Nomor 6 ya. 42,42. Saya menyebut 42,42. Sebenarnya kalau orang baca 42,42 itu salah. Ya. Karena ini bukan menyatakan puluhan. Yang menyebutnya 42. Tapi 42,42. Mana 4 yang ini per 1/10, yang ini 1/100 ya. Karena kalau 42,42 nanti kamu pasti bingung. 42,420. Nah, sama sama 42,42 ya kan? Nanti bacanya 42,42. Ini katanya sama aja K kali 14 tambah M per 50. Di mana K dan M bilangan bulat positif dan M kurang dari 50. Mana yang tepat untuk nilai K tambah M? Akhirnya nyari tuh K sama M yang tepat. Berapa tuh? 42,42 itu berapa? Kalau dijadiin pecahan atau jadi pecahan biasa berapa ya? Pecahan biasa berapa? Saya hitung ya. 42,42 itu 42 per 100 itu sama dengan 14K tambah ya KM per 50. Jelas nggak nih sampai sini? Halo? Jelas. Nah, nah M-nya kurang dari 50 ya, M-nya kurang dari 50 artinya ini M-nya nggak bisa dibagi 50 yang nggak ada sisanya. Ya, M kurang dari 50. Nah, 42 per 100 ini bisa saya tulis 42 tambah ini dibagi disederhanain jadi berapa? 21/50. Jelas ya? Sama dengan 14K tambah KM per 50. Nah, ini berarti udah jelas nih jadinya. Yang ini bagian yang bulat sama bulat aja. Jadi 14K sama dengan 42. K-nya berapa? K-nya harus bulat soalnya. 3. Ya. Sementara KM sama dengan 21. K-nya 3. Berarti 3M sama dengan 21. Berarti M-nya berapa?
7. Ya, 7 K-nya 3, M-nya 7. Berarti K tambah M adalah 10. Ada pertanyaan? Silakan. Udah, lanjut ya. Lanjut, Kak. Oke. P dan Q bilangan bulat positif di mana P per 9 tambah Q per 10 juga merupakan suatu bilangan bulat. Jadi ini hasilnya harus bulat. Jadi di sini kan bisa dilihat. Berarti supaya bulat, P-nya ya habis dibagi 9, Q-nya habis dibagi 10. Ya, berarti yang mana? Yang mungkin P kelipatan 9. P per 9 tambah Q per 10. Ya, itu bulat. Berarti P kelipatan 9. Ya, habis atau kelipatan boleh habis dibagi 9. Yang mana? Yang habis bagi 9. Ini aja ya. Nah, ada pertanyaan enggak? Q-nya harus habis dibagi 10 jadinya. Kalau Q-nya paling kecil 10 ya. Sudah, lanjut. Lanjut, Kak. Oke, oke. Nomor 8. Nomor 8. M bersisa P apabila dibagi 14. Jadi kalau dibagi 14, M itu sisanya P. Jadi M itu sama aja 14 kali sesuatu ditambah P. Ya, jelas nggak? Gitu ya. Jadi ngitungnya gitu aja. M dibagi 14 itu sisanya P. Berarti M itu 14 kali sesuatu ditambah P. Ya. Tuh. Oke, kita lihat. M bersisa P dibagi 14. Bersisa Q dibagi 7. Apabila P sama dengan Q tambah 7, manakah nilai M yang mungkin? Nah, ini kita nyari bilangan M-nya ya. Kalau dibagi 14, sisanya P, dibagi 7, sisanya Q. Di mana P sama dengan Q tambah 7. Ini apa artinya nih? Kan 14 itu kelipatan 7. Ya, berarti kalau dibagi 14, sisanya P. Dibagi 7, sisanya Q. Dari sini kan berarti udah jelas. Q-nya kurang dari 7. Paham nggak? Ya, namanya sisa pasti kurang dari pembagi. Misalnya gini, contohnya 8 dibagi 3, ya sisa paling banyak, sisanya 2. Ya, karena sisa itu harus kurang dari pembagi. Di sini berarti P-nya kurang dari 14. Oh, ya, ingat ya, P-nya kurang dari 14, tapi lebih dari 7. Karena kan dari sini P-nya pasti lebih dari 7. Nah, artinya apa? Bilangan yang dibagi 14, sisanya lebih dari 7.
Kan, itu mana? Kita cari aja bilangan yang dibagi 14, sisanya lebih dari 7. Ini sama aja, cari M, ya, dibagi 14, ya, sisa lebih dari 7. Nah, coba kita lihat. 45 dibagi 14 berapa? Tiga koma kayaknya. Ya, enggak, jangan itu. Sisanya. Kan enggak Oh, ini sisa. sisanya. Bentar, Kak. Ya, semua. Semua tanya sisanya. Kayaknya sisanya 3 sih, Kak. Saya ini dulu ya, saya bersihin dulu ini ya. Ya. Ini jadi paham ya ngerti ya maksudnya ya. Jadi cari yang habis dibagi 7, sisanya lebih dari eh, 14. Bentar. Sisanya lebih dari 7 maksudnya. Mas. Nah, tapi P-nya lebih dari 7. Ini dibagi 14, semuanya dibagi 14 ya. Nah, ini berarti P-nya berapa? Ini sisa berapa? Sisa Sisa 3, Kak. 45, ya sisa 3. Berarti bukan ya, yang ditanya yang lebih dari 7 kan? Ini sisa berapa? 53 dibagi 14. Itu sisa 1 kayaknya. Eh, Hmm, enggak. Sisa, enggak. Sisa sisa 4, Kak. 4, sisa 11 ya. Enggak, ya. 11. Iya kan 53 dibagi 14, 42. Sisanya 11 kan? Oh iya. Ini dibagi 14 sisa 70 nih kan, 70 tambah 2. Ini sisa 2. Kalau ini dibagi 14 sisa 1 ya. Kan 14 kali 6 84 ya. Ini sisa 2. Jadi yang benar ini yang sisanya lebih dari 7. Yang diminta yang lebih dari 7. Nah, ada pertanyaan enggak? Tadi ini dibagi 14 ya, Kak. Iya, kan ini bahasanya gitu. Dibagi 14 sisa P, dibagi 7 sisa Q. Dikasih tahu P-nya Q tambah 7. Q itu kan bilangan yang kurang dari 7. Berarti kalau gitu P-nya lebih dari 7 dong. Orang Q tambah 7, ya. Tapi kurang dari 14, ya. Berat ya? Berat ya? Udah, nomor 9 ya. Kalau sudah lanjut ya.
Lanjut ya. Kalau udah, coba lanjut nomor 9. Diberikan persamaan berikut di mana P dan Q adalah konstanta. Ya, P dan Q konstanta. Q bernilai 5 lebih kecil dari P. Ah, apa hubungan Q sama P? Nulisnya gimana? Q lebih kecil ya. 5 lebih kecil dari P. Berarti kan boleh gini saya nulisnya. P kurang Q sama dengan berapa? 5. Ya, benar nggak? Ya, betul nggak? Boleh begini, boleh gini. P sama dengan Q tambah 5. Misalnya boleh juga. Ya, terserah. Nah, sekarang kalau ini dikurang, apa? Dikurang, hasilnya apa? 2X. Oh, jangan dikurang dulu. Sebelum dikurang ini karena sama ya, kirain beda. X sama X. Dikumpulin dulu, disederhanakan dulu. Ini jadi apa? Bisa saya tulis apa? P sama dengan apa? 5X min 3. Ya, jelas nggak? I sama dengan apa? 5Y min 3. Jelas? Ke sini kita kurang. Kurang apa? P min Q sama dengan 5X min 5Y. Ya, P min Q-nya berapa tadi? 5 sama dengan 5 kali X min Y. Ya, bagi 5 berarti 1 sama dengan X min Y. Artinya apa nih? X dikurangi hasilnya 1. Artinya apa? X lebih besar 1 dari Y atau Y kurang 1 dari X. Mana yang ini? Yang tepat yang mana? Yang mana? Ini boleh saya tulis X sama dengan 1 tambah Y. Berarti apa? X itu adalah 1 ditambah Y. Artinya apa? Y 1 lebih besar dari Y. Ini dia. Oke, ada pertanyaan.
Sorry ya, tadi mati lampunya ya. Lanjut ya, bentar, saya share dulu. Oke, lanjut ya. Sorry, nomor 10. A dibagi 7, sisanya 4. Ketika B dibagi 3, sisanya 2. A-nya antara 0 dan 24. Nah, sekarang cari bilangan yang dibagi 7, sisanya 4. Apa aja? Berarti A yang mungkin mana aja? Jadi A-nya apa aja? Ini kan A-nya antara 0 dan 24. Yang habis dibagi 7, sisanya 4. Apa aja? Bilangan yang dibagi 7, sisanya 4. Berarti ya 7, kelipatan 7 tambah 4. 7 tambah 4, 11. Apa lagi? Ada lagi nggak? 14 tambah 4, 18. Ya, 25 udah lewat ya. Cukup sampai sini. Kan antara 0 dan 24 aja. Ya. Kalau B, berapa B-nya? B-nya berapa? B-nya berapa? Kalau B katanya B dibagi 3, sisanya 2. Berarti kelipatan 3 tambah 2 apa aja? Yang kelipatan 3 ditambah 2 apa aja? Ya, B-nya itu coba yang dibagi 3 sisa 2 berarti kan dia kelipatan 3 tambah 2. Misalnya apa? 5. Apalagi yang dibagi 3 8. 8 nggak masuk. Berarti B yang mungkin cuma 5. 8 kan nggak masuk ya. Ini kan harusnya B 5, 8. 8 dibagi itu kan dibagi 3 sisa 2. 11 dan seterusnya. Jadi pasti selisihnya 3. Kalau ini kan dibagi 7 berarti selisihnya 7. Habis 18, 25 dan seterusnya. Jadi A-nya 11, A-nya bisa 11, bisa 18, B-nya 5. Nah, yang ditanya mana yang habis dibagi 8? Habis dibagi 8. A per B. A per B nggak bulat ya. Yang ini bukan bulat, ini tidak bulat. Ya, ini salah. Terus B per A. B per A juga nggak bulat. Tuh. A tambah B. A tambah B bisa nggak? A tambah B itu kan bisa 16, bisa 23. Ya, berarti yang ini habis dibagi 8, tapi yang ini enggak. A kali B, A kali B enggak ada yang habis dibagi 8. Ini 55 sama 5 kali 18, ini 55 sama 90. Ya, yang A min B, 11 kurang 5, 6 atau 13. Nah, ini enggak ada yang habis semua. Ini aja nih satu yang habis dibagi 8, yang mungkin adalah ketika A tambah B. Ada pertanyaan enggak menurut ini? Kak, tadi yang 11, 18 sama 5 itu dapat dari mana? Kan yang dibagi 7 sisanya 4. Berarti bilangan yang lebih 4 dari kelipatan 7. Kan dia habis dibagi 7 sisanya 4. Ya, kan yang habis dibagi 7 apa aja? 7. Nah, kalau di sisanya 4 berarti 7 tambah 4, 11. Apalagi yang habis bagi 7, 14. Karena sisanya 4 berarti 14 tambah 4, 18 dan seterusnya. Ya, jelas nggak?
Habis itu 25. Cuma kan dimintanya cuma 0 sampai 24. Berarti yang mungkin cuma 11 dan 18. Ada lagi? Udah? Udah. Nomor 11. 3x, 3 per x, 15 per x bulat. Ya. Nah, x yang mungkin apa aja? X yang mungkin. Mungkin apa aja? X-nya nggak harus bilangan bulat loh. Hati-hati nih. Yang bilangan bulat adalah 3x, 3 per x, dan 15 per x. X yang mungkin apa aja? Yang jelas satu pasti. Ya. Terus ya. Terus apa lagi? 3 pasti. Kan 3x pasti. Kalau x-nya 3 bulat. Ya. Terus apa lagi? X-nya. Sepertiga pasti. Betul nggak? Kalau x-nya sepertiga jadi bulat nggak semuanya nih? 3 kali sepertiga 1. 3 dibagi sepertiga 9. 15 dibagi sepertiga 45. Hanya ini ya. Benar nggak? Atau yang negatifnya. Min 1, min 3, min sepertiga. Karena jadi bulat 3. Ada lagi nggak? Nggak ada kan? Ya. Nah, sekarang kita cari. Di antara 3 ini mana yang bulat untuk semua ini. Untuk semua ini. X per 3. 3 per X-nya katanya bulat. X per 3 belum tentu bulat. Kalau X-nya 1 jadi sepertiga. Ini salah. Ya. Jelas nggak? Ini ada kata-kata untuk semua ini. Berarti ini salah. Ini X. X udah pasti bulat? Belum. Ini sepertiga nggak bulat. Ini salah. 6X. Bulat nggak nih semuanya kalau 6X? Bulat semua nggak? Kalau X, kalau 6X. 6X itu bulat semua. Ya. Coba 6 kali 1, 6. 6 kali 3, 18. 6 kali sepertiga, 2. Ya. Jadi jawabannya hanya 3 saja. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan habis itu silakan. Oke, ya, lanjut ya. Kalau udah lanjut nih. Tanggung, tinggal 3 dihabisin semuanya ya. Oke, ada 4 lagi, 4 nomor. Volume suatu balok adalah 12X. Ukuran rusuk-rusuk balok tersebut adalah X, Y, dan Z. Di mana X, Y, dan Z bilangan bulat positif. Tentukan nilai terbesar Z. Volumenya 12X. Volume itu kan sama dengan apa? Jadi kan dari sini apa? X kali Y kali Z sama dengan 12X. Ada pertanyaan nggak nih? Ini, jelas ya. Kan ukurannya kata X, Y, Z, maksudnya panjang, lebar, tinggi. Berarti X, Y, Z. Nah, volumenya sama dengan 12. Ya udah, X, Y, Z sama dengan 12X. Dari sini berarti apa? Y, Z sama dengan 12. Yang ditanya apa? Yang ditanya. X, Y, Z, X, Y, Z bilangan bulat, positif. Berarti apa? Z faktor dari 12.
faktor dari 12. Nah, yang mungkin mana? Yang terbesar berapa faktor dari 12? Jadi Z paling besar, Z maksimum sama dengan 12 ya. That's ya. Hmm. Nah, ada pertanyaan nggak? Udah, ada pertanyaan di sini. Lanjut, Kak. Lanjut, nomor 13. 12Y sama dengan X pangkat 3. X dan Y bilangan asli. Artinya bulat ya. Bulat positif ya, bilangan asli. Tentukan nilai terkecil Y. Paling kecil Y berapa? X pangkat 3. 12Y. 12Y itu kan apa? 2 pangkat 2. Ya, kali 3 kali Y. Sama dengan X pangkat 3. Lihat nggak? Tuh. Berarti ini lihat nih X pangkat 3. Berarti bentuk yang kiri ini harus kubik. Harus kubik. Harus bentuk pangkat 3. Berarti Y itu harus supaya pangkat 3 berarti Y itu harus kalau dikali 2 pangkat 2 ini jadi kubik. Berarti berapa? Paling kecil yang diminta yang paling kecil. Jadi Y minimum itu sama dengan supaya jadi pangkat 3 berarti 2. Supaya jadi 3 pangkat 3 berarti 3 pangkat 2. Lihat nggak? Berapa ini jadinya? Berapa? 2 kali 9, 18. Ini cara berpikir lain ya. Jadi 18 ya. Cara yang lain. Cara lain. X pangkat 3 sama dengan 12Y. Nah, ini berarti X pangkat 3 adalah bilangan kubik. Paham bilangan kubik ya? Bilangan bentuknya pangkat 3. Ya. Bilangan kubik lebih dari 18. Ya, berapa? Lebih dari 12. Lebih dari 12. Jadi bilangan kubik kelipatan 12. Nah, bilangan kubik kelipatan 12. Karena kan harus bisa dibagi 12 ya. Bilangan kubik kelipatan 12. Habis dibagi 12. Nah, berapa aja coba bilangan kubik yang habis dibagi 12? Yaitu tadi bisa 3 pangkat 3. Ya, mulai aja dari yang lebih dari 12 kan dari 3 pangkat 3 ya. Kalau 2 pangkat 3 kan 8. 3 pangkat 3 tapi nggak habis dibagi 12. 4 pangkat 3 64 nggak habis dibagi 12. Terus 5 pangkat 3 125 nggak habis dibagi 12. 6 pangkat 3 ini berarti X pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3. Ini kan habis dibagi 12 nih. Sama dengan 216. Nah ini katanya sama dengan 12Y. Berarti Y-nya apa? 216 dibagi 12. Berapa? 18. Tuh. Ada pertanyaan nggak? Ya, boleh begitu ya. Terserah mau cara yang mana. Ada pertanyaan sampai sini.
Dah, lanjut ya. Dua soal lagi. Penambahan X kuadrat kepada 5/4Y menghasilkan ini. Y bilangan bulat positif. Mana nilai X yang mungkin? Oke, penambahan. Berarti apa? Kita cari ya. Nah, ini kan ini tambah ini menghasilkan ini. Berarti apa? X kuadrat tambah 5/4Y. Katanya sama aja 5 tambah Y per 4Y. Kan gitu. Ya, berarti X kuadrat tambah 5/4Y sama dengan, ini apa? Bisa dipisahkan? 5/4Y tambah Y dibagi 4/4Y apa? 1/4 ya. Nah, ini udah sama. Berarti kalau gitu X kuadrat sama dengan 1/4. Ya, betul nggak? Berarti yang mungkin. Berarti X-nya apa? Sama dengan, ada dua kemungkinannya. Kalau nggak setengah, min setengah. Plus minus setengah. Ada dua. Nah, misalnya yang mungkin ya bisa setengah, bisa min setengah. Yang diberikan jawabannya yang setengah. Ada pertanyaan nggak? Udah. Ini cari yang mungkin ya. Jadi bilangan kuadrat yang juga pangkat 3. Mana? Ini cari, kalau gitu kita cari bilangan kubik. Mari bilangan kubik yang juga kuadrat. Apa? Bilangan kubik. Ini kan kuadrat. Ini bilangan kuadrat yang juga kubik. Cari apa? Bilangan. Modalnya kalau gitu gini. Ini nyari bilangan kuadrat. Ini kalau kita pakai persamaan. Kelamaan. Kita urain gitu. Masukkan. Nah ini jadi persamaan pangkat 3. Malah lama. Ya. Lebih baik. Ini kita cari bilangan yang apa? Bilangan kuadrat gitu ya. Maaf, bilangan kuadrat yang juga kubik. Bilangan kuadrat, kuadrat, sorry, sorry. Bilangan kuadrat yang kubik. Jadi bilangan itu merupakan pangkat 2 juga pangkat 3. Ya udah tinggal cari pangkat, berarti tinggal cari KPK 2 dan 3. KPK 2 dan 3. Langkah pertama cari bilangan KPK 2 dan 3 kan sama dengan 6. Ya, bilangan ya yang adalah pangkat 6. Ya, apa bilangan pangkat 6 apa? Bilangan pangkat 6. Berarti kalau gitu X kuadrat nanti sama dengan 64. Y pangkat 3 juga 64. Berapa tuh? Berarti X-nya berapa? X-nya 8. Y-nya berapa? 4. Nah, kita tinggal cek nih. Kalau dimasukin X kurang Y, 8 kurang 4. Nah, 4 itu berarti 16. Benar nggak dengan 2 kali X? 2 kali 8. Ya, berarti jawabannya adalah X-nya yang apa? Y yang punya. Y yang mungkin, Y-nya 4.
Oke, ada pertanyaan nggak? Sampai situ kalau ada pertanyaan, cukup. Ada pertanyaan, silakan. Cukup ya. Nanti ini dirapiin dulu ya. Ada yang mau tanya kayaknya. Oh, kalau recordingnya nanti minta ke Kak Tony ya. Dicoba ditanya di grup, kan ada di grup ya. Ada grup ya. Recordingnya ditanya ya. Oke. Kak Tony. Ya. Nanti ditanya di grup tentang recordingnya. Kan direkord memang. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Ini saya serahin, kan ada post test. Tapi nggak tahu di post testnya. Nanti ditanya di grup ya tentang teknis post test. Oke. Cukup. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Maaf ya, tadi tiba-tiba listriknya nggak kuat, jadi sempat keluar. Ada pertanyaan? Kak, saya ada yang nggak ngerti. Ya, nggak apa-apa, silakan. Tapi Nggak- boleh dicek nggak, Kak? Hah? Dicek Di chat gimana? Maksudnya mau ditanya di sekarang WA atau gitu. boleh? Di WA boleh. Kamu Kalau sekarang misalnya nanti saya lihat saya ada yang nggak ngerti atau kayak pas saya nyatet ada yang nggak ngerti gitu, Kak. Boleh nggak, boleh. Kak? Ah, oke, Kak. Kasih. Sama saya. Tapi ya, tapi kalau misalnya nggak langsung saya jawab, kemungkinan saya sedang apa? Sedang nggak pegang itu ya, sedang nggak memungkinkan untuk menjawab gitu aja. Bukan nggak mau jawab ya. Nanti kalau nggak langsung dijawab tuh bukan nggak mau jawab, tapi kemungkinan saya sedang tidak memungkinkan untuk langsung jawab gitu ya. Oh, oke, Kak. Makasih, Kak. Halo, Assalamualaikum. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Saya kembalikan ke moderator. Makasih Kak. Yuk, Makasih, Kak. sama-sama. Makasih Kak. Kasih Kak. Sama. Kasih Kak.